Selanjutnya di sini saya akan menyebutkan komponen-komponen apa aja yang digunakan saat praktikum penggunaan voltmeter elektronik. Yang pertama di sini kita ada voltmeter elektronik berjumlah 1 dan 2. Di sini yang berfungsi, yang kedua ini berfungsi bisa menghitung outputnya, dan yang pertama ini untuk menghitung input atau besaran tegangan dari function generator. Yang kedua ada function generator untuk menginputkan frekuensi. Terus yang kedua ada 2 dekade resistor. Ini berfungsi untuk menggunakan hambatan sebesar 10 kilo ohm. Yang ketiga ada project board. Di sini untuk menghubungkan kabel-kabel. Di sini ada kabel penghubung, dan di sini juga terdapat probe untuk menghubungkan function generator ke komponen yang lainnya. Berikut adalah rangkaian yang digunakan dalam percobaan cara menggunakan voltmeter elektronik. Nah, pertama, generator dipasang di bagian output yang main, lalu dihubungkan ke positifnya atau bagian high dari R1 sebesar 10.000 ohm. Nah, kemudian low dari resistor yang pertama ini dihubungkan ke high dari resistor yang kedua sebesar 10.000 ohm juga. Nah, kemudian low dari resistor yang kedua ini dihubungkan ke output dari voltmeter elektronik. Nah, selanjutnya dari voltmeter elektronik yang bagian input dihubungkan ke bagian low dari resistor yang kedua, dan bagian positifnya ini dihubungkan ke high dari resistor yang pertama. Kita akan mencari tegangan jika frekuensi yang diatur adalah sebesar 5 Hz. Nah, dapat dilihat pada function generator ini belum tersetting sebesar 5 Hz, maka kita akan setting sebesar 5 Hz. Nah, kita tinggal ubah sini lalu klik. Nah, dapat dilihat pada function generator sudah tersetting frekuensi sebesar 5 Hz. Nah, lalu kita lihat di bagian voltmeter elektronik di sini belum pas di 5 volt, maka kita akan membuat tegangan di sini sebesar 5 volt dengan mengubah amplitudenya. Nah, kita ubah amplitudenya. Nah, ini bisa kita naikkan atau turunkan sehingga volt yang didapatkan bisa sesuai dengan yang kita inginkan. Di sini sudah tersetting 5 volt, maka kita tinggal melihat tegangan yang terukur di bagian voltmeter elektronik di bagian output. Nah, di sini kita menggunakan range 100 juga. Nah, dapat dilihat pada bagian ini kita akan mengukur di bagian skala yang atas. Nah, di sini dapat terlihat bahwa jarum berada di antara nilai 2 dan 4. Maka nilai yang terukur pada tegangan output yaitu sebesar 3 volt. Nah, setelah itu kita akan menghitung jika frekuensinya di setting 20.000 Hz. Nah, di sini dapat dilihat bahwa di function generator sudah tersetting sebesar 20.000 Hz. Lalu di
bagian inputnya sudah terbaca bahwa di sini terdapat tegangan yang mengalir sebesar 5 volt. Nah, kemudian kita akan membaca tegangan yang terukur pada voltmeter elektronik di bagian output. Nah, di sini dapat dilihat bahwa ring yang terpasang adalah 100. Nah, kemudian dilihat di bagian sini. Nah, di sini dapat terbaca bahwa jarum berada di antara nilai 2 dan 4. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai yang terukur adalah 3. Nah, kenapa yang dibaca di bagian atas? Karena ring yang digunakan adalah 100, maka kita akan menggunakan skala yang sama seperti 100 agar mudah terbaca.